Oke, jadi saham, reksadana saham, ya, trading boleh. Trading tuh tadi pemahaman awalnya sudah jelas. Oke, Oke, silakan thank Marian, thank waktu dan you. tempat Wah, dipersilakan. oke, thank Ya. you, untuk prolognya ya, Bu Yeni ya. Ini, banyak sekali kejanggalan di sana. Jadi tadi bicara mengenai nomor WhatsApp ya. Kalau contact center di Amerika itu tidak common menggunakan WhatsApp. Di sana lebih terkenal misalnya seperti Facebook Messenger tuh lebih sering digunakan. Atau mungkin masih ada yang stay pada Skype. Nah, jadi kita ini jangan gampang percaya untuk bisa mendapatkan uang kalau misalnya 1 juta bisa dapat 700.000, berarti itu 70%, gede sekali. Kalau 4 juta dapat 700.000 pun masih besar karena, almost 20% dalam waktu hanya 4 hari. Coba kita bayangkan kalau itu dalam waktu 1 bulan ya, berarti kan 4 hari itu kan, 30 hari kan berarti bisa 7 kali lipat ya. Berarti kan bila benar dalam waktu 4 hari itu dikalikan 7 kali lipat berarti sudah 140%, berarti hanya dalam 1 bulan kita udah return sudah kembali plus modal-modalnya kan. Nah, hal seperti ini tidak segampang itu ketika kita benar-benar pergi ke beli saham, membeli kripto mungkin, atau melakukan transaksi forex gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa karena mereka tidak mengenal dunia saham, kripto, forex, dan teman-temannya ini, mereka berpikir bahwa ini adalah dunia yang begitu gampang, yang berjalan 24 jam dalam 1 hari, dan kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan modal mengikuti orang yang katanya jago. Saya ini sudah 18 tahun di dunia investasi keuangan. Jadi saya, you name it, apa instrumennya, 99% saya pasti pernah dan mengetahui atau yang memang masih saya lanjutkan sampai hari ini. Mulai dari saham, mulai dari reksadana, mulai dari ETF, mulai dari DIRE atau REITs di dunia, atau mungkin ada lagi namanya MTN, medium term note, ada lagi yang namanya obligasi, ada juga yang namanya trading forex, ada trading derivatifnya adalah options juga, tapi bukan binary options, tapi adalah options trading yang benar-benar derivatif daripada saham. Itu saya tahu semua dan saya dapat katakan semuanya itu tidak segampang itu. Jadi untuk mendapatkan ratusan persen itu tidak bisa dalam waktu 1-2 malam. Lupa tapi ada. Yes, 1 dari 1 juta. Jadi artinya ada 999 kegagalan untuk menghasilkan cerita bagus 1 dari 1 juta. Jadi kita harus berpikir begini, bagaimana sih untuk bisa mendapatkan 1 dari yang 1 juta itu? 1, kemampuan, 2 adalah keberuntungan. Nah, ada orang ini berpikir bahwa keberuntungan ini bisa didapatkan dengan cara yang ngikutin orang yang jago. Karena dia yang beruntung, orang itu yang punya kemampuan. Nggak segampang itu. Oke, saya mau cerita di bagian ini bahwa ketika Anda bicara mengenai hal itu di saham dan lain itu adalah tidak segampang itu. Tapi kalau kita berbicara investasi, investasi itu berbeda dengan trading dan spekulasi. Kita harus bisa bedakan 3 kata ini, yaitu adalah berdagang, berinvestasi, dan berjudi. Loh, Ryan, bisa nggak sih diceritain 3 ini gimana cara memikirnya? Oke, berdagang itu adalah fokusnya adalah kayaknya gue bisa beli murah, gue bisa jual mahal nih barang. Loh, kok bisa tahu barangnya murah? Nah, kalau mau tahu barangnya murah, pasti kita pernah tahu harga barang itu sebelumnya. Sekarang begini tiba-tiba, sekarang misalnya saya mau nanya nih, ngetes. Bu Yeni, harga emas hari ini murah mahal? Kalau tahu dengan jelas historisnya, boleh jawab. Kalau enggak, asal silakan. Kalau kemarin saya update sih, kemarin turun Pak. Turun, jadi dari 100 kalau nggak salah jadi 990-an. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu, harga saat ini murah atau mahal? Mahal. Mahal, karena tahu 5 tahun yang lalu harganya lebih murah dari saat ini. Terus sekarang tinggal jawabannya begini, kalau saya mau dagang nih, saya mau beli emas cuma buat 1-2 bulan, apakah hari ini adalah menurut Bu ini tepat untuk beli atau tidak?
Kalau masih harga yang kemarin tepat. Tepat, oke, baik. Kemungkinan karena ini Pak, yang Ukraina itu Oke. kalau misalnya terus, logam katanya naik semua. Ini pertanyaannya jadi menarik gini. Oh, kalau gitu jadi bisa memutuskan karena melihat bahwa tahu sejarah daripada harganya. Nah, kalau kita mau dalam sudut pandang yang pendek, yang kita lakukan karena pokoknya saya mau beli emasnya, lalu saya mau jual dalam waktu 1 bulan agar dapat selisihnya. Berarti mindset ini di sini adalah mindset pedagang yang muncul. Mindset pebisnis yang muncul di sini. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang investor, berarti ini beda nih, sisinya langsung kita balik nih ya. Investor itu tidak melihat dalam satuan waktu yang pendek. 4 hari untung itu bukan, itu pedagang. Yang 1 bulan untung itu pedagang. Investor itu bayangannya seperti orang bikin pabrik. Coba bayangkan kalau Anda mau bikin pabrik, apa kira-kira yang akan dianalisa? Wah, saya nggak tahu nih, mungkin Bu Yeni boleh nambahin nih kan, Bu Yeni kan pebisnis. Pasti lihat, oh yang butuh akan hasil daripada pabrik ini banyak. Misal saya mau bikin pabrik untuk susu sapi. Ya, oke, wah berarti ya anak-anak daerah sini ternyata susah untuk dapat susu. Wah, berarti tepat nih untuk mulai bikin pabrik untuk pengolahan susu sapi. Oh, berapa investasinya? Lalu apa yang harus dibutuhkan? Oh, mesin. Berapa harga mesin? Yang namanya pabriknya disewa, dibeli tanahnya. Lalu untuk sapinya bikin peternakan di belakang atau ngambil susu sapi dari peternakan tempat lain ya? Berapa jaraknya? Berapa transportnya? Ruwet nggak? Ruwet. Sehingga menghasilkan suatu keputusan akhir, invest atau tidak jadi invest. Oke, nah jadi tiba-tiba ceritanya jauh sekali. Yang tadi ngomong harga saja, wah mas gitu ya. Yang satu kita ngomongnya adalah kelayakan sebuah penempatan uang yang dilakukan dalam waktu, apa ada pabrik yang bisa balik modal dalam waktu 1 minggu? Nggak ada pabrik narkoba kali. Iya dong. Nah jadi cara berpikir ini sudah 2 teknologi yang nggak sama nih di kepala kita. Oke. Jadi ketika, Pak saya mau investasi saham, oh pikirnya tuh apakah perusahaan ini sudah memiliki pendapatan? Rugi atau untung? Apa inovasi perusahaan? Barangnya apa? Jasanya apa? Siapa kompetitornya? Apa ancamannya? Apa inovasi selanjutnya? Berentet panjang sehingga mengakhiri suatu keputusan apakah perusahaan ini dilanjutkan untuk diinvestasikan atau kita tinggalkan. Pemikirannya jauh. Lupa kalau dagang saham, dagang saham caranya kayak tadi Bu Yeni. Kalau yang hubungan dengan logam, bagus, udah kita serang aja langsung beli saham pertambangan saat ini. Kita bisa melihat ada angle yang jauh sekali berbeda di dua ini. Dagang, investasi. Yang ketiga nih, yaitu adalah spekulasi. Spekulasi itu adalah nggak sempet mikir, tapi melakukan. Contoh, lagi nyetir, gitu ya, tiba-tiba pernah nggak dalam satu kita ini nggak tahu jalan, kita berserah kepada kiri kita, ternyata udah mau nyampe dan kita nggak tahu jalan itu, kiri kita tidur, dan kita udah terlanjur cepet gitu kan, kiri kanan nih, hei, kiri kanan, dia masih rada ini celeng ayam gitu ya, waduh ini gawat nih gitu ya, langsung buang kanan. Apa yang Anda lakukan? Tiba-tiba begitu belok kanan, dia baru bangun. Iya kanan, untung bener. Itu tuh lagi nebak bos. Logik nggak? Jadi yang namanya spekulasi itu kadang cuma karena suatu pemikiran jangka pendek. Ataupun juga kita nanya sama orang yang salah. Kita bertiga, di belakang teman kita yang tahu jalan, tidur. Yang kiri kita, kanan aja kanan bro, kanan bro. Kanan. Ngikutin sebelah, yang nggak ngerti juga, belokin kanan. Woi salah, kiri. Waduh. Ya, itulah namanya tebak-tebakan, spekulasi. Pertanyaannya dikembalikan kepada kita. Selama ini kita itu dalam memutuskan apapun di sekitar kita, lebih kepada cenderung emosi, lebih kepada faktor harga, lebih kepada faktor suatu pemikiran jangka panjang. Jadi yang namanya investasi itu kadang-kadang jangan ngomong dulu barangnya. Kenapa? Kalau otaknya ngaco, yang diinvest, yang didagang, yang dilakukan pasti ngaco terus pada semua aspek kehidupan. Kita harus memiliki mindset yang benar untuk berjalan ke tempat yang benar. Kalau enggak akan pernah benar. Nah, kenapa orang itu nggak kaya-kaya? Kenapa orang itu kepingin cepat kaya tapi malah bukannya malah maju tapi malah mundur?
Karena banyak pondasi keuangan yang dilakukan dengan pemikiran yang salah. Maaf ya Bu Yeni, jangan tanya dulu dah mengenai saham. Kenapa? Wah, jauh. Tiba-tiba saya bilang, bagaimana cara milih saham yang benar? Sudah milih dengan cara yang benar, dibeli dengan cara yang salah, salah juga. Kalau kita memulai dengan pondasi keuangan yang salah, mau pilih instrumen apapun, pasti salah. Kembali lagi, Ryan, tolong yang fokus. Bicara mengenai yang namanya pondasi keuangan itu apa? Pondasi keuangan itu, kita mesti sadar dulu bahwa ada uang yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari atas uang kita. Ada uang yang bisa kita pakai untuk investasi kita atau bisnis kita. Ada uang yang dipakai untuk sesuatu yang sifatnya darurat yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kalau kita bisa mulai, oh ternyata untuk konsumsi itu berdasarkan hitungan ya, katanya 50%. Jadi kalau Anda punya penghasilan, mau kaya, di mana penghasilan Anda segede gadur, mau Anda 1 bulan penghasilannya 5 miliar, Anda tapi 100% 5 miliarnya tuh dipakai untuk konsumtif, beli kendaraan, pamer sama teman, handphone paling baru, ya kan? Apapun dibeli. Anda kaya selama Anda kerja doang. Once Anda kakinya hilang satu, contohnya ini kalau ekstrim, kalau kaki hilang satu kan ekstrim gitu ya, which is Anda tiba-tiba tidak boleh kerja lagi, Anda nggak punya duit lagi, uangnya sudah habis, nggak ada simpanan. Adanya juga lelaki simpanan atau wanita simpanan gitu. Itu juga bakal nggak mau simpanan lagi. Kenapa? Mau selama Anda punya duit juga. Betul nggak? Nah, jadi ini harus kita pikirkan. Jadi ketika kita punya uang, jangan berbicara mengenai kekayaan itu dengan banyaknya uang yang bisa kita dapatkan. Tapi jawabannya adalah berapa banyak uang yang bisa Anda sisihkan? Berapa banyak uang yang bisa Anda tabungkan? Berapa banyak uang yang bisa Anda investasikan? Berapa persen sih Ryan kalau idealnya? 50% untuk investasi. Wah, gede banget. Gila, Bro. Kalau 50%. Loh, konsumsinya 50%. Berarti 50-50. Buset. Mana ada yang kuat? Ada lu, saya 80% hari ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, tiba-tiba saya bilang, kalau perlu semuanya diinvestasikan. Loh ya nggak fair juga. Itu sama seperti lagi ngajakin orang yang baru hari ini mulai pergi ke gym. Ayo, itu kita mulai angkat barbel dari mulai berapa? Ya 200 kilo saja, gitu ya. Sebelah mati gua, lu bilang anak lu 1 kilo, gua udah mau mampus, lu 200 kilo. Ya iya, lu orang yang udah biasa. Kita ngajakin teman kita baru hari ini push up. Push up mulai dari berapa? 100. 100. Satu aja udah mau copot itu tangan. Nah, kita tidak bisa. Kalau memang ternyata tidak bisa, yang penting sudah tahu, wah salah nih gue. Selama ini pondasi keuangan saya dibentuk dengan cara yang salah. 100% uang saya terima, 100% saya uang pakai. Nah, makanya Pak, jadi ketika kita mau investasi, bedanya apa sih Pak? Binary option, lalu forex, lalu yang lain-lainnya itu. Sebenarnya paling tepat itu gimana Pak? Terus bagaimana tahu bahwa ini money game atau enggak? Jadi kita sudah katakan bahwa pondasi keuangan kita selesaikan, anggap sudah paham. Sekarang sebenarnya apa bedanya? Begini, untuk dasar awal, mari kita mulai berpikir ya. Saya bawah ke kanan ya. Saya itu membagi sebenarnya ke kanan dari sebuah kegiatan aktif kita bekerja sampai akhirnya bisa uang bekerja untuk kita. Aktif itu kan kita kerja dapat duit. Pasif itu adalah uang kerja buat kita. Ada perjalanannya nih. Perjalanan itu dibagi menjadi 3 step. Step 1 disebut sebagai money booster. Step 2 disebut sebagai protect your profit. Step 3 disebut sebagai creating wealth. Nah, jadi kalau kita melihat dari urutan ini, dari active income, dari uang yang kita miliki, pertama, jangan gunakan yang namanya belajar investasi dengan menggunakan uang pinjol, uang KTA, uang apapun, kecuali kredit tanpa angsuran. Jadi boleh kredit nggak usah diangsur. Nah, itu boleh tuh. Itu enak banget, berarti itu tanpa ada kewajiban seperti itu. Nah, jadi step by step-nya adalah ketika Anda mulai dari yang namanya money booster itu dari atas ke bawah nih saya sebutkan. Yang paling atas itu adalah belilah saham. Di bawahnya itu adalah reksadana saham. Di bawah reksadana saham itu ada namanya trading. Reksadana saham, reksadana campuran, di bawahnya adalah trading. Trading itu bisa trading saham, trading forex, trading options US market ya, karena di Indonesia belum ada options. Lalu
turun lagi, Anda boleh ada juga ETF juga di situ, trading saham dan ETF boleh. Lalu turun lagi, itu sudah, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian kedua ini misalnya Anda membeli kripto, trading cryptocurrency, ya. Turun ke bawah, itu adalah sektorial. Anda di dalam kehidupan ini mungkin berbisnis ya, patungan sama teman bikin usaha, itu namanya bisnis patungan, atau Anda jualan barang-barang yang ada di marketplace, namanya seperti jualan barangnya orang, seperti namanya adalah dropshipping, atau Anda menjadi agen asuransi, agen properti, agen MLM, ada juga Anda mungkin punya kemampuan untuk menulis buku, ya, Anda bisa menciptakan sebuah ide, itu adalah di sektorial. Jadi kita ngomong yang di Money Booster itu dibagi menjadi 3 level, yaitu mulai dari yang atas. Kalau Anda mau mulai investasi, ketika Anda pertama kali mau mulai investasi, yang Anda harus lakukan sebenarnya adalah mulailah dari membeli saham. Kenapa? Karena saham itu adalah produk primer. Produk primer, artinya ini produk yang paling utama, yang banyak sekali turunannya. Sama begini, produk primernya dari emas apa? Emas murni. Jadi perhiasan, ya, jadi kalung, jadi anting, jadi sebuah souvenir, itu turunan namanya. Nah, sama, saham itu adalah produk utama. Setelah itu adalah reksadana saham. Jadi kalau Anda mau mulai investasi, yang pertama kali Anda harus lakukan, jangan pernah Anda titipkan uang kepada orang lain. Kenapa? Karena semua yang tadi disebutkan itu tidak perlu dititipkan kepada orang lain. Kenapa? Karena penitipan itu nggak ada. Nggak ada katanya titip modal, itu nggak ada. Kalau Anda mau titip modal, Anda pergilah ke sektorial. Anda ngelihat teman Anda jualan bakso, baksonya rame, perlu modal, dia ketemu sama Anda, bilang, saya nggak punya waktu, kamu bisnis bener ya, oke, saya jadi investor kamu. Itulah titip modal yang sebenarnya. Tapi tidak ada namanya titip modal untuk trading saham. 99% itu akan berakhir dengan bermasalah. Oke. Dan kalau ditanya, Pak, bagaimana cara membedakan yang money game? Gampang saja. Sekarang gini, contoh, kita mikir sekarang. Saya beli emas di toko emas. Terus kita sebelum bayar kita bilang ini, Kokoh, kira-kira bulan depan harga bisa naik nggak 50.000? Bisa dijawab nggak? Toko emasnya. Kalau dia bisa jawab, akan dia tutup tokonya, dia buka lagi bulan depan. Kenapa? Lah, kalau nggak dijual kan untung ini ya. Artinya apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah ketika Anda membeli investasi yang benar, itu tidak pernah adanya kepastian ujungnya menghasilkan uang berapa. Jadi kalau Anda bilang 4 juta bisa kembali 700.000, 4 hari pula, itu sudah pasti ngeblur. Saya nggak berani bilang bahwa dijamin penipuan, tapi 99,9999999% itu akan berakhir sad ending. Jadi kalau ditanyakan mengenai yang namanya bagaimana money game itu adalah kalau Anda melakukan sesuatu pada hal yang sifatnya tidak diawasi. Contoh, Anda beli saham. Ada nggak pengawasnya? Ada. Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada penyelenggaranya, ada sekuritas. Anda beli pada sekuritas yang tidak jelas. Anda beli pada tidak langsung, tapi titip teman Anda. Ya, tidak dibeliin saham, dibeliin cendol. Itu jadi masalah juga. Tapi ada orang yang bilang begini, loh Ryan, saya beli saham tuh rugi tuh. Berarti ini adalah masalah pemilihannya. Masalah kemampuan memilih. Gitu. Jadi yang namanya saham betul, walaupun sudah di tempat yang jelas, bisa saja Anda mendapatkan kondisi rugi juga. Jadi banyak orang yang salah berpikir bahwa kalau saya pergi ke tempat yang legal, saya sudah pasti untung. Salah, ini adalah tempat investasi. Sama seperti Anda membeli emas. Apakah ketika Anda beli emas, tadi Bu Yeni bilang, kelihatannya ini murah bisa dibeli. Ketika emasnya sudah dibeli sekalipun dan rugi, apakah bisa kembali ke toko emas bilang, gara-gara kamu jual, saya jadi rugi? Ya nggak bisa, toko emasnya bilang, ya itu kan kamu yang mau beli. Padahal sudah jelas banget loh. Ini gini, kita jangan ngomong adalah saham yang totalnya 700. Barangnya cuma satu emas doang. Ini pun kita bisa rugi. Ryan, mana ada orang pernah rugi dalam emas? Oh, Anda salah, kurang gaul. Kalau Anda beli emas di tahun 2013, baru kembali modal, itu baru 2018.
Dan mungkin dari yang nyangkut kemarin, itu baru kemarin nih yang di tahun 2020, begitu harga emas mencapai titik tertinggi, itu baru kembali merasakan uangnya balik loh. Ini depends on timing. Makanya banyak orang yang bilang, ih kenapa ya kok dia bisa berhasil? Hoki, bener. Hoki itu part of timing ya. Jadi walaupun sudah punya kemampuan, kadang memang perlu hoki, jelas, sudah pasti. Ya, tapi banyak orang yang mengandalkan hoki tanpa kemampuan, wah tambah berat hidupnya. Oke, jadi saham, reksadana saham, ya, trading boleh. Trading itu tadi pemahaman awalnya sudah jelas. Kalau saham itu dibeli nggak pernah dijual namanya investasi. Kalau saham itu dijual, dibeli, dijual, dibeli, dijual, dibeli ya berarti itu namanya trading. Anda cryptocurrency sama. Kalau Anda beli, jual, beli, jual, beli, jual namanya adalah trading crypto. Kalau Anda beli, ditunggu biar Bitcoin katanya bisa naik ke langit ke-7 dalam waktu 10 tahun ya berarti Anda sedang investasi. So easy sebenarnya membedakan itu. Nah, kita lanjut lagi. Ryan tadi sudah ngomong yang namanya money booster. Kadang-kadang filosofinya apa sih kenapa Ryan kasih nama money booster? Gampang. Money booster adalah yang menghasilkan untung dengan cepat. Tapi resikonya juga gede. Iya dong, contoh. Pernah dengar orang kaya dari kripto? Ada. Ada pernah dengar orang nyungsep dari kripto? Ada juga. Money booster, segala sesuatu yang menghasilkan untung dengan cepat, resikonya juga tinggi. Oke? Lanjut yang kedua, disebut sebagai protect your profit. Ryan, apa protect your profit? Isinya dulu biar saya bisa paham. Oke, obligasi negara. Hari ini ORI bisa dibeli dengan 1 juta. Ya, hati-hati dengan barang KW ya, ORI dan KW. ORI. Lalu yang kedua, ada namanya reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, ada deposito di Bank Nasional, ada di BPR, ada koperasi simpan pinjam, hati-hati, ada koperasi gede, babak belur hari ini. Jadi please be careful bahwa yang namanya KSP itu resiko lebih tinggi. Kalau yang saya sebut paling atas pasti paling aman. Contoh, obligasi retail negara, udah pasti aman. Yang jamin Kementerian Keuangan, secara nggak langsung yang jamin negara, bos. Kalau Anda tidak percaya sama negara Indonesia, berarti Anda tidak layak untuk beli ini. Dan saya juga ragu, ngapain juga ada di Indonesia, gitu ya. Jadi yang paling atas itu adalah obligasi negara. Di bawahnya adalah deposito. Loh, kenapa deposito? Deposito lumayan, Pak. Ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan sampai 2 miliar. Jadi kalau Anda tiba-tiba banknya ditutup, uang Anda kurang dari 2 miliar, menabung menyimpan pada bank itu, Anda akan dikembalikan. Makanya disebut protect. Jadi protect itu ada kata kuncinya, yaitu adalah mendapatkan stable income di sana. Saham tidak memberikan stable income, dapat dividen, tapi belum tentu. Kalau perusahaannya kayak COVID kemarin, lagi turun income-nya, untungnya lebih sedikit, ya siap-siap terima lebih dikit. Tapi kalau di bagian kedua ini, tidak. Ini lebih pasti yang Anda dapatkan. Mana urus Ibu Sri Mulyani bisa nagih pajak enggak, pokoknya kamu bayar hutang surat obligasi saya. Kan begitu kan? Itulah namanya adalah surat hutang. Atau yang paling bawah ada namanya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu kegiatan pinjam-meminjam, pinjol. Tapi jangan yang minjem, tapi yang meminjamkan. Lupa, bisa gagal bayar loh. Betul, makanya paling bawah. Kalau yang mau paling aman, pergi ke Bu Sri Mulyani. Kalau yang paling bawah, yang paling tidak aman. Anda bertemu dengan orang lain melalui sebuah aplikasi, Anda percaya kepada orang itu, pinjemin. Loh Pak, resiko loh Pak, bisa saja nggak dibalikin. Betul, makanya bunganya lebih tinggi. Logic thinking selalu bermain di sini. Bisa ada keuntungan yang lebih tinggi, akan datang resiko yang lebih tinggi. Di dalam hidup ini hukumnya cuma 4. Untungnya tinggi, resikonya tinggi dong. Untungnya rendah, resikonya rendah dong. Nah yang ketiga nih, ada loh yang resikonya tinggi nggak ada untungnya. Yaitu apa? Pinjemin duit ke teman. Ya kan? Yang keempat, tapi tidak pernah ada yang untungnya tinggi, resikonya nggak ada. Jadi dengan ini kita harus pegang. Nah, ada pernyataan, loh Ryan, protect your profit. Kok ada kata-kata, kuncilah, protectlah keuntunganmu. Nah, ini adalah pemahaman yang salah seorang pemula kadang-kadang. Ada orang yang langsung tancap gas tadi itu, wah 7 juta, 4 juta dapat 700.000 namanya tancap gas. Tancap gas di tempat yang salah. Itu seperti ngebawa mobil sport tapi jalannya ke gang tuh. Mobil sportnya hancur. Wah, tabrak tabrak kanan kayak gitu. Itu karena jago ngegas tapi ngegas di tempat yang salah. Maka mulailah ngegas di tempat yang benar. Money booster. Kalau yang protect your profit, kenapa sih logiknya protect your profit gini? Banyak orang karena ada orang yang ngegas tempat yang salah, ada orang yang ngerem di tempat yang salah juga.
Udah tahu jalannya pelan, remnya ditandesin sama ditarik rem tangan. Bisa jalan tuh mobil? Nggak bisa jalan. Ini adalah gaya orang yang kedua. Uangnya sudah sedikit, sangat sedikit, dia taruhlah di deposito. Nggak gede-gede tuh duit. Itu salah taruh. Yang satu ngegas di tempat yang salah, yang satu ngerem di tempat yang salah. Nah, yang bisa dilakukan dengan jalan yang bijak adalah saya dapat untung dari tempat yang ngegas, yaitu money booster. Untungnya saya pindahkan ke protect your profit. Saya trading saham Sakti Mandraguna, 100 juta modal dapat 20 juta. Terima kasih Tuhan, 20 juta diambil, masukkan ke deposito. Trading saham tambah Sakti Mandraguna dapat 30 juta. Seret, modalnya tetap, tapi untungnya ditaruh di deposito. Loh, Ryan, kenapa tidak modalnya yang ditaruh ke deposito? Jadi bantet dong, kayak kue. Kita kan lagi bukannya mau bikin brownies ya, bolu ya. Itu kan, jadi bantet gitu ya. Kenapa nggak bisa gede? Nah, kenapa harus kayak gitu? Logiknya begini. Sekarang kita mikir. Kita beli barang 100 juta, trading ya. Untung 50%, jadi 150 dong. Oke, ada dua orang nih. Si A trading 100 juta, si B trading 100 juta. Sama-sama jago dah ya. A untung 50%, B untung 50%, naik jadi 150 juta modalnya. Logik dagang aja. 50 juta si B ditaruh di deposito. Si A karena ngerasa dia paling jago tidak bisa dikalahkan, 150 juta di trading lagi, dia rugi 50%. Berarti hitungan dagang kita jadi 75 juta. Pertanyaannya adalah, berapa kerugian si A? 25 juta dong. Kan 100, jadi 150, 50%, 75. 100 potong 75, 25. Rugilah 25 juta. Si B, 100 juta, 50-nya di deposito. Dia trading, rugi juga 50%. Jadi berapa? 50 juta. Berapa kerugian si B? 0. Kok 0, Ren? 50 juta loh. Lah kan masih ada di depositonya 50 juta. Betul? Jadi kita bisa melihat bahwa di bagian ini ada namanya protect your profit. Protect your profit itu adalah mengamankan keuntungan. Yang terakhir adalah creating wealth. Creating wealth itu adalah ketika kita memiliki 3 hal. 1, properti yang produktif. 2 adalah bisnis dan akuisisi. Yang ketiga adalah hedging atau lindung nilai. Emas, valuta asing. Jadi ada di sini. Yang pertama adalah properti yang produktif, bukan properti yang katanya untung, nggak taunya batal dibangun. Nggak yang begitu. Properti yang produktif itu adalah yang tidur pun dia ngasih duit buat kita. Contohnya apa? Kos-kosan, sewain kios, ya nyewa rumah, sewa rumahnya disewa. Itu namanya properti yang produktif. Kalau Anda ngerasa suatu penawaran investasi, tiba-tiba Anda ingin sekali sesegera mungkin agar kalau misalnya Anda nggak masuk ini Anda kayaknya rugi, itu udah ada yang nggak benar di situ. Karena hati dan logika Anda sudah mulai korsat di situ. Begitu Anda beli kok kayaknya nggak tenang, jual udah, buang. Kenapa? Investasi itu harus membuat Anda nyaman, membuat Anda mukanya makin cerah, membuat Anda badannya makin bagus, membuat Anda makin kaya. Bukan Anda investasi, aduh. Nah, itu namanya bukan investasi, itu namanya bukan namanya ngerusak diri. Kenapa? Karena modal utama dari Tuhan itu sense kita tuh sebenarnya tajam. Cuma kita kadang-kadang menutup diri seperti itu. Ya, bila Anda ingin berinvestasi, investasilah pertama-tama itu mulai dari hal yang Anda bisa pahami. Jangan justru Anda investasi pada sesuatu yang sangat jauh dari pemahaman yang bisa Anda pahami. Anda nggak ngerti yang namanya cryptocurrency itu apa, tiba-tiba Anda pergi ke sana cuma karena katanya tetangga Anda tiba-tiba menjadi orang kaya. Momentum itu sudah lewat, makanya dia kaya. Belum tentu juga ketika Anda masuk menjadi kaya. Tapi yang lebih penting juga Anda harus pahami dulu. Kalau ternyata sudah Anda coba pelajari masih jauh dari pemahaman Anda, nggak usah cari lain. Instrumen investasi banyak. Tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Dan tidak ada lagi mau pergi ke belahan dunia manapun, itu semua sudah. Jadi tinggal Anda mulai, saya nggak ngerti itu yang namanya saham. Nggak ada yang nyuruh juga. Ya mulai aja dari beli emas. Kalau saya nggak ngerti juga tuh emas, ya apalagi kalau sampai emas nggak ngerti, saya juga bingung ya. Karena emas ini kan adalah suatu kendaraan yang sudah digunakan sebagai alat tukar sebelum daripada saat ini sudah emas duluan gitu. Jadi mestinya sih dari zaman opa saya aja, almarhum opa saya yang ngajarin itu investasi 2, tanah dan emas gitu. Jadi kalau sampai emas nggak tahu, saya juga jadi bingung gitu. Nah, mulailah dari apa yang Anda pahami, tapi tingkatkanlah
informasi lebih akan investasi yang Anda sudah lakukan. Kenapa? Emas. Itu ya nggak melulu mengenai emas yang kayak gitu. Emas yang kayak model lantak, ya udah di kotak, kotak berdiri, kotak tidur, emasnya antam. Ya nggak begitu. Itu bisa banyak. Emas, ada emas derivatif, ada emas kontrak, ada emas gadai, ada emas fractional, ada reksadana atau bentuknya berbasis reksadana seperti emas. Ada semua. Jadi tingkat kesulitannya ditambah dari mulai instrumen yang Anda kuasai dan bisa dilogika. Nanti lama-kelamaan semuanya akan terkoneksi. Semua ini akan terkoneksi. Jadi semuanya akan menjadi lengkap seperti gambaran yang tadi saya ceritakan kepada Anda. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.